Oke, kelahiran Yesus dari peristiwa ketiga. Yehe. Oke, dari Nazaret ya kita tahu ceritanya setelah mengunjungi Elizabeth dia kembali ke Nazaret ya. Dan dia bersama Yusuf. Kemudian kenapa Bunda Maria harus melahirkan di kota Bethlehem? Kenapa nggak di Nazaret? Alasannya karena ada sensus. Dikatakan ya pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Kata sensus ini biasanya untuk dua hal. Pertama pajak, kedua untuk menarik tentara ya. Jadi melihat orang-orang laki-laki yang mampu menjadi tentara itu siapa saja ya. Tapi biasanya lebih penting untuk pajak karena biasanya pajak ini sangat penting untuk mendanai akhirnya mendanai kekaisaran dan tentara. Dan untuk memudahkan proses sensus ini setiap orang harus kembali ke daerah asalnya. Ingat bahwa Yusuf adalah putra Daud ya, dalam artian keturunan Daud. Dan Daud kalau kita baca 1 Samuel itu kotanya berasal dari kota Bethlehem. Jadi mereka harus pergi ke Bethlehem ya. Nah, Bethlehem adalah kota Daud. Demikian juga Yusuf pergi kota Nazaret ke Galilea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud dengan Maria tunangannya yang mengandung. Sekali lagi kata tunangan tidak tepat, ya sebenarnya sudah jadi istri. Nah, kota Bethlehem, mungkin ada yang tahu kata Bethlehem artinya apa? Kata Bethlehem itu dari dua kata Ibrani Bet dan Lehem ya. Bet itu adalah rumah ya. Dan lehem adalah roti, jadi rumah roti, rumah untuk sang roti. Bisa rumah memproduksi roti atau rumah untuk menampung atau menerima roti. Dan memang ini menunjukkan siapa Yesus. Dia adalah roti kehidupan. Dan Bethlehem menjadi tempat penampungan dan tanda petik yang menerima sang roti kehidupan. Jadi dari kata Bethlehem saja, dan ini juga untuk memenuhi nubuat Nabi Mika ya. Karena dalam nubuatnya dikatakan sang Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Nah, ada satu insiden penting, ya ada tempat bagi mereka, tidak ada tempat bagi mereka. Kenapa? Kita tahu alasannya ada berapa ya. Pertama mungkin karena Bunda Maria dan Yusuf, ya itu kan lagi sensus, jadi semua orang pulang kampung ya, ada mudik besar-besaran. Jadi memang tempat di mana-mana penuh ya. Dan alasan kedua yang mungkin adalah karena Bethlehem kota kecil juga waktu itu dan tahu bahwa Yusuf punya seorang istri yang mengandung bukan suatu aib, satu hal yang kan sehingga tidak ada keluarga yang mau menerima Yusuf dan Maria. Ini ya salah satu teori kenapa mereka tidak ada menemukan tempat. Bukan karena mereka belum booking pakai aplikasi, bukan. Oke. Ada dua kemungkinan ya biasanya dua teori. Kalau kita perhatikan tempat tinggal bangsa Israel itu biasanya dua tingkat. Tingkat pertama itu untuk hewan, kedua level 2 atau tingkat 2 itu untuk keluarganya. Jadi mungkin waktu Yusuf dan Maria sampai di Bethlehem dia tinggal dengan sanak keluarganya, tapi lantai 2 sudah penuh. Sehingga mau nggak mau mereka lantai kedua di mana ada hewan, ya di mana mereka harus bagi tempat dengan hewan. Makanya ada patah palungan di sana ya, ada patah palungan. Palungan tempat makan hewan. Tetapi ada dua kemungkinan kedua yang menurut tradisi lebih kuat adalah Bunda Maria dan Santo Yusuf itu mengungsi ke gua. Karena Bethlehem, kalau teman-teman ke Bethlehem itu adalah daerah perbukitan batu dan banyak gua-gua yang bisa dipakai untuk ternak secara khusus para domba untuk bermalam ya. Dan ini salah satu modelnya ya, salah satu model yang bisa digunakan untuk para ternak domba untuk bermalam. Dan karena tidak ada tempat, maka Bunda Maria pun harus bersalin di tempat yang seperti ini ya, tempat yang seperti ini. Ya ada sedikit gambar nih ya, Bunda Maria di gua setelah melahirkan, dan setelah melahirkan kita tahu Bunda Maria apa yang Bunda Maria lakukan. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Ya. Dibungkus dengan lampin, kemudian
ditaruh di dalam palungan. Palungan itu ya tempat makan hewan, dan karena ini di gua kemungkinan tempat palungannya sendiri terbuat dari batu ya. Nah ini kalau kita lihat detailnya kita akan melihat sebuah kesamaan ya, sebuah hal yang sama akan terjadi pada Yesus di akhir Injil ya, di akhir Injil Lukas. Mari kita lihat Lukas 23:52. Dan sesudah ia menurunkan mayat jenazah Yesus, ia di sini adalah Yosef Arimatea. Ia mengapani ya dengan kain lenan dan membaringkan dalam kubur digali dalam bukit batu di mana belum pernah dibaringkan mayat atau jenazah. Jadi saat Yesus wafat, Yesus tubuhnya dibungkus atau ya dikafani oleh kain sama seperti waktu dia bayi. Kemudian dia masuk gua untuk dikubur. Karena kuburan pada zaman itu bukan digali ke bawah ya, tetapi masuk gua ya. Karena ingat Yerusalem juga adalah kota berbatu ya, dari bukit berbatuan dan banyak gua-gua yang bisa dipakai untuk menaruh jenazah. Jadi proses pemakaman bangsa Yahudi waktu itu adalah masuk ke gua, kemudian guanya ditutup, tunggu setahun, kemudian guanya dibuka lagi, dan tulang-tulang dari jenazah tersebut diambil oleh keluarganya, sehingga kubur tersebut bisa dipakai lagi, dipakai ulang ya. Biasanya satu keluarga punya satu kubur. Nah ini yang terjadi pada Yesus. Setelah wafat dia dibungkus oleh kain, ditaruh di dalam gua, masuk ke gua, dan ditaruh di atas batu, ya di atas batu. Ini sama persis yang terjadi dengan Yesus saat lahir. Dia masuk ke gua, dibungkus, dan ditaruh di atas palungan batu. Jadi kita bisa lihat ada koneksi yang erat antara kelahiran Yesus dan bagaimana dia akan wafat. Sang roti kehidupan akan wafat. Ya, dan cara wafatnya pun sudah dijelaskan saat dia lahir. Oke. Tentunya ada kejadian lain seperti gembala mengunjungi Bunda Maria dan Yusuf, kemudian para malaikat bernyanyi. Ya ini kita tidak perlu bahas karena tidak ada waktu. Ya tetapi Maria menyimpan, ini yang dilakukan Maria yang selalu menjadi kekhasan Bunda Maria ya. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Oke. Kita lihat 3 hal di dalam hati ya. Menyimpan perkara ya, hal-hal yang dia lihat di dalam hatinya. Kata hati dalam bahasa Yunani adalah kardia, dan kata kardia itu bukan sekedar sumber dari emosi. Kalau kita berbicara tentang hati ya, dalam hati ya masa sekarang itu kita berbicara tentang sumber perasaan. Hatiku bersuka cita ya, hatiku remuk redam, hatiku patah ya, patah hati. Biasanya berhubungan dengan emosi, tapi dalam kitab suci, kata hati lebih dari sekedar sumber emosi, tapi juga pusat dari seorang pribadi. Ya, mereka percaya sumber intelektualitas ada di sana, sumber kepribadian ada di sana, sumber kebebasan ada di sana, sumber perasaan ada di sana, semuanya ya. Jadi ini sumber atau pusat dari seorang pribadi. Dan Bunda Maria menaruh perkaranya di dalam pusat kehidupannya. Ya. Jadi perkara atau peristiwa-peristiwa yang dialami bersama Yesus, mungkin dia tidak mengerti, tapi dia selalu simpan di dalam hatinya. Dan kata menyimpan, sunterio, dalam perjanjian lama, itu berarti tidak hanya disimpan, tetapi melaksanakan ya. Melaksanakan seperti saat melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Jadi bagaimana peristiwa-peristiwa ini tidak hanya hadir, disimpan di dalam pusat kehidupannya, tetapi juga akan menjadi sumber kehidupan bagi Bunda Maria. Dan terakhir merenungkannya. Kata yang digunakan adalah simbalo ya. Simbalo dari dua kata sim dan balo. Balo itu melempar, sim di sisi ya. Jadi semacam dilempar di sisi, diletakkan di satu sisi dan sisi lain, jadi dibandingkan ya. Jadi ini kata untuk merujuk pada merenungkan. Di Bunda Maria masih belum mengerti, tapi dia tidak berhenti merenungkan. Ini kira-kira maksudnya apa? Ini kira-kira maknanya apa? Ini maksud Tuhan ini apa? Bunda Maria mungkin belum mengerti, tapi dia tidak berhenti merenungkan. Dan ini attitude atau perilaku iman yang luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa melihat dari Bunda Maria bagaimana menghidupi iman. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa Tuhan pengen seperti ini? Kenapa Tuhan berkehendak seperti itu?
Jangan putus asa, tetapi terus mencoba merenungkan, mencoba untuk melihat koneksi yang ada, melihat makna yang ada, ya. Dan simpan di dalam hati, di dalam pusat kehidupan kita. Karena ini peristiwa penting di mana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ini perilaku iman yang menjadi salah satu kekhasan Bunda Maria, yang tidak pernah melewatkan untuk merenung, mencari makna lebih dalam lagi tentang peristiwa-peristiwa iman dalam hidupnya.